Coba bayangin, cuman karena ngomong soal perubahan, seseorang bisa diculik dan gak pernah kembali. Kedengarannya ekstrim kan? Tapi ini pernah terjadi di Indonesia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menjelang reformasi 1998, yaitu kasus penghilangan paksa aktivis, tragedi Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks krisis ekonomi Asia tahun 1997. Hal yang menyebabkan inflasi tinggi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Kondisi tersebut memicu gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi politik. Yang pertama adalah kasus penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 hingga 1998. Pada masa ini, para aktivis pro-demokrasi yang menuntut perubahan politik dilaporkan diculik oleh pihak yang diduga terkait dengan aparat keamanan. Menurut Kontras di tahun 2027, dalam laporan penghilangan paksa di Indonesia terhadap 23 aktivis yang diculik, di mana sebagian sudah dibebaskan, namun 13 orang masih dinyatakan hilang hingga sekarang. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan hak untuk hidup. Peristiwa kedua adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 di Jakarta. Pada saat itu, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai untuk menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Menurut Aspinall dalam buku Opposing Soeharto, demonstrasi berakhir tragis ketika aparat keamanan menembaki mahasiswa yang sedang mundur ke dalam kampus. Setidaknya 4 mahasiswa meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dampak situasi ini kemudian berkembang menjadi kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada 13 hingga 15 Mei 1998, terutama di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kerusuhan ini ditandai dengan penjarahan, kebakaran gedung, serta kekerasan terhadap warga sipil termasuk minoritas. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta di tahun 1998, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat terjebak dalam kebakaran bangunan. Selain itu, kerusuhan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar serta trauma sosial yang mendalam bagi masyarakat. Nah, dari rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya krisis baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dari masa kepemerintahan. Karena tekanannya besar, Presiden Soeharto kemudian mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita dapat memahami bahwa perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang adil merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan demokrasi suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.